Action. Halo semuanya, shalom adik-adik yang manis, yang baik hati, yang cantik, yang ganteng. Apa kabar nih kalian? Luar biasa? Puji Tuhan. Kira-kira kalian kaget gak? Kenapa tiba-tiba ada orang datang, teriak-teriak, ngomong-ngomong gak jelas? Kalian udah pernah kenal belum sama kakak? Belum? Coba perhatiin dari atas sampai bawah. Ada yang udah kenal belum? Ada yang pernah ketemu gak sama kakak? Belum ada? Oke deh, kakak kenalin dulu ya kakak siapa. Jadi adik-adik kenalin, nama kakak Nathan. Di sini kakak akan membagikan sedikit firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Kira-kira tahu gak apa yang mau kita bahas hari ini? Gak ada yang tahu? Masa gak ada yang tahu nih? Nih coba lihat. Tentang apa? Tuhan pertolonganku. Betul sekali adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau ajak kita berdoa. Siapa yang di sini udah berani untuk berdoa? Ayo silakan maju, angkat tangan. Belum ada yang berani? Masih malu-malu? Oke deh, kalau gitu yang akan pimpin doa kakak. Nanti kalian tinggal ikutin apa yang kakak bilang. Oke, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan pejamkan matanya. Kita mau ngobrol sama Tuhan. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti. Berkati kami juga Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Oh iya adik-adik, sebelum kita masuk ke tema ini, kakak mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah gak merasa takut? Dan kalau kalian takut, biasanya kalian ngapain nih? Nangis? Lari ke mama? Ngumpet di dalam selimut? Atau pura-pura tidur? Ayo coba siapa yang pernah kayak gitu? Oh 1, 2, 3, banyak juga ya yang pernah kayak gitu. Oh tapi pernah gak sih walaupun kalian udah sama mama papa, ada sama abang atau adiknya, kalian tetap masih takut? Pernah? Oh nggak apa-apa kok, kakak juga pernah kayak gitu. Nah disinilah kita akan bahas tentang Tuhan pertolonganku, dimana Tuhan selalu menolong kita. Jadi kita nggak boleh takut. Meskipun kita takut, tetap Tuhan akan selalu ada buat kita. Oke? Ya, next kita akan lihat. Nah, ketika kalian takut, kan tadi kakak udah tanya ya. Nah, ketika kalian merasa takut, entah itu takut gelap, entah itu takut sendirian, entah itu takut nggak ada temen, apakah kalian pernah merasa seperti ini? Pernah? Oh, coba kita next lagi ya. Nah, jadi kita mau masuk ke Alkitab. Kita masuk ke Alkitab kita. Siapa yang di sini bawa Alkitab? Coba angkat Alkitabnya. Ayo coba. Oh, ada yang bawa, ada yang nggak bawa. Nggak apa-apa. Kita akan bahas bareng-bareng bersama di depan ini supaya adik-adik sekalian lebih mengerti, oke? Kita akan pakai ilustrasi gambar supaya imajinasi kalian dapat berjalan, dapat kalian bayangkan gimana cerita firman Tuhan itu dulu kayak gimana sih. Jadi sekarang kita akan bahas tentang siapa ya? Adik-adik udah pernah lihat orang ini siapa? Atau mungkin udah kenalan sama dia? Belum ya? Oke, jadi adik-adik ini adalah Gideon. Gideon ini merupakan salah satu orang yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari tangan orang Midian. Nah, Gideon ini juga dulunya orang yang takut teman-teman. Orang yang takut nggak bisa mimpin Israel, orang yang takut nggak bisa membebaskan Israel. Nah, tapi Tuhan pakai dia supaya apa teman-teman? Supaya kita tahu bahwasanya ketika kita takut, Tuhan tetap ada dan selalu menolong kita. Nah, next. Ya, jadi ketika dulu teman-teman ada seseorang bernama Gideon ini.
Jadi waktu dulu bangsa Israel itu dipenuhi dengan rasa ketakutan, teman-teman. Karena apa? Karena dulu orang Israel ini sering ditindas oleh orang-orang Midian, oleh bangsa-bangsa Midian. Karena apa? Mereka datang ke tempat-tempat orang Israel, mereka mengambil makanan orang-orang Israel, lalu mereka ketakutan, mereka bersembunyi, mereka nggak tahu mereka mau ngapain. Coba teman-teman, kalian bayangkan ketika teman-teman ada di posisi seperti itu. Kira-kira kalian akan takut atau akan berani? Pasti sama, teman-teman. Pasti kalian akan merasa ketakutan juga sama seperti orang-orang ini. Next. Nah, yang pertama ya, ketika bangsa Israel dalam ketakutan, musuh Midian kan datang mengambil makanan mereka, terus mereka kelaparan dan akhirnya mereka sembunyi karena ketakutan. Tapi ketika waktu itu Tuhan memilih Gideon. Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel, untuk berani melawan orang-orang Midian, berani melawan penindasan. Supaya apa? Supaya mereka terbebas, supaya mereka nggak ditindas lagi, nggak diambil lagi makanannya. Nah, tapi ketika Tuhan memilih Gideon, Gideon merasa takut, teman-teman, karena Gideon berpikir, siapa sih aku ini, Tuhan? Lalu aku belum pantas untuk Engkau pakai, Tuhan. Tapi yang kita tahu sendiri bahwasanya Tuhan memilih semua orang-orang yang Dia mau, memilih semua orang-orang yang takut. Supaya apa? Supaya Ia tahu bahwasanya ketika Ia dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, ya orang itu harus mau, dan supaya kuasa Tuhan tercurah kepada orang itu. Nah, Tuhan pun berkata dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua, teman-teman, pasukanmu masih terlalu banyak. Karena pada saat itu Gideon punya ribuan banyak pasukan orang-orang Israel. Tapi apa? Tapi mereka masih kalah jumlah sama orang-orang Midian. Akhirnya mereka takut, mereka nggak bisa ngelawan apa-apa. Tapi buat Tuhan, ribuan pasukan itu masih terlalu banyak, teman-teman. Jadi Tuhan mengurangi pasukan mereka. Dari yang tadinya bisa ribuan, dikurangi sedikit demi sedikit. Bahkan sampai akhirnya cuma 300 orang prajurit, teman-teman. 300 orang pasukan. Bayangin, dari ribuan orang, Tuhan cuma butuh 300 orang. Dari ribuan orang. Nah, ketika Tuhan memilih 300 orang itu di malam hari, pada Hakim-Hakim 7 ayat 7, dengan 300 orang ini aku akan menyelamatkan kamu. Itu kata Tuhan. Nah, di sini Gideon dan pasukannya bingung. Bagaimana mungkin dengan hanya 300 orang bisa menang melawan orang-orang Midian yang ribuan banyak dan kalah jumlah. Nah, emang secara logika mungkin gak bisa ya 300 orang lawan ribuan orang. Coba misalkan kalian sendiri lawan 5 teman kalian untuk berantem atau untuk bertanding lah. Kira-kira akan menang gak? Gak menang kan? Gak akan mungkin kan? Karena kalah jumlah. Tapi teman-teman yang harus kalian tahu bahwasanya meskipun jumlah kita sedikit, karena jumlah bukan hal yang menentukan kemenangan, teman-teman. Karena apa? Karena meskipun dengan 300 orang ini Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap pakai mereka, Tuhan tetap melindungi mereka. Nah, kenapa sih Tuhan sampai mengurangi dari ribuan pasukan menjadi 300 orang doang? Karena apa? Karena Tuhan gak mau, teman-teman, orang-orang Israel pada zaman itu mereka merasa dirinya besar, mereka merasa dirinya kuat, mereka merasa tidak perlu Tuhan, tidak perlu siapapun untuk melawan orang Midian. Mereka cuma bisa diri mereka sendiri kuat untuk melawan orang Midian. Tuhan gak mau seperti itu, teman-teman. Karena Tuhan mau, maupun jumlah mereka sedikit, tapi ketika Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka, Tuhan yang bekerja dalam peperangan mereka, mereka tetap akan menang, teman-teman. Maka dari itu, ketika malam hari Tuhan mempersiapkan mereka 300 orang bersama Gideon. Gideon dan pasukannya membawa obor, membawa kendi kosong dan trompet. Nah, jadi di sini ada foto-fotonya, teman-teman, ilustrasinya. Mungkin bisa di next. Nah, ini ilustrasi yang pertama, kendi. Kendi itu dulu dipakai untuk menyimpan makanan atau menyimpan air, teman-teman. Nah, di sini kakak bawa botol plastik ini. Jadi botol plastik ini teman-teman bisa bayangkan sebagai kendi ini, oke? Lalu yang kedua ada obor. Obor itu kalian tahu kan? Api yang bisa nyala. Nah, kakak ibaratkan obor ini seperti senter ini. Nah, nyala dia kan? Nah, lalu yang ketiga ada sangkakala. Sangkakala ini bisa disebut juga trompet, teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah, trompet ini
Nah, kakak ibaratkan sebagai kertas ini. Trompet berbunyinya gimana? Tut. Nah, gitu ya. Nanti kita akan masuk ke cerita yang lebih dalam. Oke, mungkin bisa dimundurin lagi, Kak. Nah, ketika mereka mau menyerbu orang Midian, mau menunggu orang Midian, mereka disuruh Tuhan untuk melemparkan kendi itu bersama-sama dengan meniup trompet dan menyalakan obor mereka. Oke? Jadi ketika saat itu tiba-tiba saja ketika orang-orang Israel dikepung orang Midian, tiba-tiba kendinya jatuh dan berbunyi. Trompet berbunyi dan obor dinyalakan. Lalu orang-orang Midian takut, teman-teman. Mereka berlari ke segala arah, mereka ketakutan, mereka kebingungan apa yang terjadi. Nah, disitulah Tuhan memakai orang-orang Israel, teman-teman, untuk melawan orang Midian. Bahkan dengan hal-hal yang kita kira nggak mungkin untuk melawan pasukan nih, pasukan dengan tongkat, dengan pedang, dengan tameng, dengan perisai yang lengkap, cuma melawan dengan orang-orang yang pegang obor, pegang kendi, pegang trompet. Maka dari itu, teman-teman, Tuhan itu sebenarnya punya banyak cara untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita dengan cara apapun yang kadang kita nggak bisa bayangkan, teman-teman. Maka dari itu Tuhan sungguh luar biasa untuk menyelamatkan kita, dan Tuhan selalu ada untuk selalu menolong kita, teman-teman. Lalu ketika itu barulah ketika orang-orang Midian lari berhamburan, Gideon dan pasukannya bersama-sama orang Israel, mereka menang, teman-teman. Coba tepuk tangan dulu. Keren kan? Tuhan kita bisa menolong orang-orang Israel, menolong umat-umatnya, menolong Gideon hanya dengan 300 orang. Mungkin kita nggak akan bisa bayangkan itu gimana, teman-teman. Mungkin teman-teman tadi udah lihat nih, kalian bisa lihat dari awal ceritanya sampai akhirnya kayak gimana. Kayak aneh kan, nggak masuk logika kita kan kalau untuk sekarang. Dengan dikit orang bisa lawan ribuan banyak orang. Tapi ya itulah jalan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, pertolongan Tuhan. Ketika kita menaruh kekuatan kita pada Tuhan, bersama-sama mengandalkan Tuhan, Dia pasti akan selalu menolong kita, teman-teman. Next. Nah, ini juga gambar ya, teman-teman. Ketika kendi dipecahkan, terus trompet dibunyikan, obor dinyalakan, orang-orang Midian pada berlari ke segala arah. Dan akhirnya bangsa Israel menang. Next. Nah, dari sini kita harus belajar, teman-teman. Yang pertama, kita harus belajar jujur ke Tuhan pas kita takut. Coba siapa yang di sini pernah takut, terus pernah misal ya nyuri uang mamanya, ngambil uang mama atau papanya. Siapa yang terus udah ketahuan dia nggak mau jujur, malah ngumpet, malah berlindung supaya dia nggak dimarahin. Oh, ada 1, 2. Oke, nggak apa-apa. Nah, kedepannya kita harus jujur ke orang tua kita, terutama ke Tuhan. Karena apapun kesalahan kita, kalau kita mau mengakui kesalahan kita, mau jujur, pasti Tuhan akan selalu mengampuni, teman-teman. Lalu yang kedua, kita belajar tentang tetap taat walau takut. Ketika kita takut, jangan kita lari, jangan kita sembunyi dari masalah kita. Kita hadapi, kita taat dengan kita mengandalkan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang percaya Tuhan pasti akan tolong. Ya, kita percaya, ya kita serahin hidup kita ke Tuhan. Jangan kita merasa aku bisa sendiri, aku nggak perlu bantuan orang lain, aku nggak perlu apa-apa, nggak perlu Tuhan. Nggak boleh gitu ya, adik-adik. Kita harus tetap percaya sama Tuhan, karena yang akan tolong kita dan selalu akan menolong kita dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam keseharian kita, ya Tuhan. Meskipun orang tua kita nggak lihat, lagi nggak sama kita, adik kakak kita lagi nggak sama kita, tapi Tuhan selalu ada di diri kita masing-masing, teman-teman. Lalu yang keempat, kita belajar tentang selalu mengandalkan Tuhan. Oke, next. Ya, mungkin sekian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Kiranya firman yang telah kakak sampaikan bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian, dapat kalian tiru tentang Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebelum kita mengakhirinya, kayaknya kakak lihat udah ada yang mulai nggak semangat nih. Coba
Nah, kakak mau kalian tos kanan kirinya, depan belakangnya, bilang semangat lagi, ayo. Lagi, dan kakak ajak bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi satu pujian untuk mensyukuri bahwasanya Tuhan selalu baik sama kita. Tuhan selalu menolong kita. Sambil kita bertepuk tangan, kita sedikit berjoget. Oke, sambil lagu diputar. Yeay. Sama-sama kita katakan Tuhan baik. Ya, katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Ikutin kanan kakak ya. Selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berarti di hidupku. Ya, sama-sama katakan, loncat. Tuhan Yesus baik, ye, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, kita dari awal ya, nyanyikan. Belum ternyata. Ya, goyang. Tepuk punggung kanan kirinya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ya lebih semangat. Sungguh amat baik, ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ye, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oke teman-teman, aduh capek kayaknya ya. Oke deh, semuanya duduk lagi. Nah, kira-kira kakak mau tanya lagi nih, merefresh sedikit. Apa yang tadi baru kita pelajari? Tuhan selalu menolong, bagus. Apalagi? Tuhan selalu jaga. Oke, semuanya itu benar teman-teman. Jadi setelah kita pulang dari sini, adik-adik pulang dari sini, adik-adik harus pikirkan bahwasanya kita nggak boleh takut lagi. Ketika kita lagi takut gelap, ketika kita takut di sekolah, ketika kita takut nggak punya teman, ya adik-adik nggak boleh takut. Kita harus ingat bahwasanya ketika semua itu ada dalam diri kita, kita harus ingat bahwa Tuhan pun ada di dalam diri kita dan Tuhan selalu menolong kita. Oke adik-adik, yang manis, yang ganteng dan cantik. Oke, sekarang kita mau tutup dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Masih belum ada yang mau berdoa ya. Ya udah, kita kayak tadi, kakak berdoa, kalian ikutin apa yang kakak doain, oke? Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan.
Kiranya apa yang telah disampaikan dapat kami ikuti dalam kehidupan kami. Tentang ketakutan yang tidak boleh menghantui diri setiap kami. Kami harus terus percaya, kami harus terus mengandalkan Tuhan dalam keseharian kami, supaya kami tahu bahwasanya Engkau yang selalu menolong kami. Engkaulah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke, sebelum kita pulang, kita sama-sama katakan bahwasanya Tuhan pertolonganku. Oke, 1, 2, 3. Tuhan pertolonganku. Bye bye.